khilaf ulama, mayoritas mengatakan tidak boleh tahniah, pengucapan tahniah terkait dengan ritual-ritual non-muslim. Itu mayoritas ulama mengatakan demikian, terkait dengan akidah, ya, dengan akidah dan ibadah orang-orang non-muslim. Tahniah itu ucapan selamat. Tapi ada para ulama juga yang memperbolehkan dalam konteks yang masih ada landasannya menurut syariat, seperti perayaan hari kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam, karena Allah sendiri mengucapkan salamun di dalam Al-Quran, salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kalimatnya itu. Jadi ucapan selamat itu sudah ada di dalam Al-Quran terhadap Nabi Isa alaihissalam. Namun demikian, itu hanya sebatas ucapan yang harus dengan perasaan, ucapan salam atas kelahiran Nabi Isa, bukan meyakini akidah yang diyakini oleh orang yang mengatakan atau meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan atau sebagai bagian daripada Tuhan. Tidak sampai pada makom itu. Jadi ada batasan. Kalaupun mengucapkan selamat itu sambil di dalam hati meyakini mengucapkannya karena mengucapkan tahniah atas kelahiran Nabi Isa sebagai Abdullah wa Rasuluh, tidak sebagai anak Tuhan ataupun sebagai Tuhan, tidak. Jadi harus iktikad di dalam hati, harus kuat. Itu menurut sebagian ulama yang memperkenankan. Tapi jika total tidak ada hubungannya, tidak ada dasar di dalam syariat, contoh, mohon maaf bagi saudara-saudara yang di luar Islam, ini karena yang bertanya saudara Muslim, ini hukum tentang saudara Muslim. Contoh seperti keyakinan yang tidak ada hubungannya dengan yang diterangkan oleh syariat. Selamat atas diangkatnya fulan jadi Tuhan, ya, contoh seperti itu tidak boleh. Bukan Nabi Isa, mungkin yang lain seperti Siddhartha Gautama, gitu kan, diangkat sebagai Tuhan padahal kan manusia. Jika memang ada perayaannya, kita kaum muslimin menurut mayoritas ulama ittifaq tidak boleh, kecuali bagi orang muslim yang menjadi pemimpin negara, jadi pejabat publik, pejabat untuk seluruh anak bangsa, maka menurut fikih para ulama ada yang membolehkan, memberikan rukhsah bagi pemimpin bangsa, pejabat publik yang mengatakan tahniah seperti itu tidak mengapa. Menteri, bupati, wakil bupati, gubernur, pokoknya orang-orang yang menjadi pejabat publik. Nah ini menurut ada sebagian pandangan fikih, ijtihad fiqhiyah, ada yang membolehkannya bagi pejabat. Tapi selain pejabat itu tidaklah diperkenankan. Maka ditafsir, berarti kan diperinci. Ada diperinci pun ada perbedaan pendapat tadi. Ada yang ittifaq tetap mutlak tidak boleh, tapi boleh pengucapan tahniah tersebut selama masih ada korelasinya, dasarnya dari agama, seperti selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai hamba Allah dan Rasulnya Allah. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, karena di dalam Al-Quran pun ada kalimat
salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu diantaranya Habib Umar bin Hafid, beliau berfatwa demikian. Kemudian Habib Ali Zainal Abidin Abu Dhabi. Kemudian juga beberapa ulama yang lain ada yang memperkenankan demikian. Namun untuk hal-hal di luar batas ikhtilaf ada yang ittifaq, ada yang sepakat ketidakbolehannya. Mana? Meyakini tentang penuhanan seseorang atau sebuah benda ataupun suatu makhluk. Kemudian kita mengucapkan selamat atas penobatan benda tersebut sebagai Tuhan, maka itu tidak diperkenankan. Paham ya? Jadi ditafsir, diperinci. Bagaimana kalau kita ya ihtiyat, hati-hati saja. Itu lebih baik. Hati-hati itu lebih selamat. Karena kita bukan pejabat publik juga. Kalaupun kita ternyata punya saudara yang non-muslim, andaikan, bagaimana? Ucapannya ucapan selamat bahagia saja secara umum. Dan kita jangan beriktikad tentang akidah ataupun amaliyah yang sedang dilakukan oleh mereka. Pengucapan selamatnya kita umum saja, tidak terkait dengan hal itu, walaupun bertepatan di waktu hari tersebut. Selamat berbahagia ya, contoh. Nah ini tidak terkait dengan akidah. Nah ini lebih selamat insya Allah. Selamat berbahagia ya, begitu. Ya selamat berbahagia apa? Tidak terkait dengan masalah akidah. Boleh saja. Itu lebih selamat. Kalaupun memang ada saudara kerabat yang memang non muslim mungkin, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman Islam dan ihsan beserta keluarga kita, kerabat kita. Ya, ini mah gambaran, analogi jika terjadi seperti itu. Ya. Atau mengambil pendapat yang tadi yang membolehkannya selamat dalam konteks yang masih ada landasannya. Jika tidak, jika tentang kemurtadan, kemudian juga pengakuan Tuhan selain Allah, maka jangan. Itu mutlak, tidak boleh. Kalau seperti itu, jangan kita ikut meyakini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memfaqihkan kita di dalam agama Islam ini, juga memberikan pengajaran takwil dan hikmah atas segala ilmu-Nya Allah dan Rasulullah SAW. Demikian kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab.